Hello? Hello? Podcast Network Asia. Selamat datang kembali di podcast Hydran bareng gua Putu, dan di episode kali ini gua mau ngobrol tentang pengalaman dari seorang wanita yang umurnya masih muda, which is 21 tahun umurnya di sekarang, dan dia sempat cerita tentang pengalaman dia di dunia yang dia anggap lumayan buruk ya, di umur dia yang waktu itu masih 18 tahun. Dan kalau dihitung-hitung secara umur, di umur yang 21 tahun sekarang ini, itu dia punya cerita banyak banget, pengalamannya juga lumayan banyak, dan kayaknya bakalan seru untuk kita bahas di episode kali ini. Nah, mungkin untuk yang belum tahu, kita akan bahas topik tentang apa spesifiknya di episode ini. Gue kenalin dulu, di sini ada temen gue, namanya Cika. Hai. Halo. Gila, akhirnya Cika ini akhirnya ya, kita ketemu juga, nggak tahu ya, serandom ini kita bisa ngobrol. Dan Cika kondisinya sekarang umurnya kan masih muda banget ya, 21 tahun, kelahiran tahun 99. Dan kita akan ngebahas pengalamannya Cika di masa lalu dan mungkin masa sekarang kalau masih dijalanin gitu. Untuk statusnya berarti sekarang kan Cika udah married ya? Udah married, punya anak juga. Punya anak juga, satu ya? Satu. Gini, kita kan mau ngebahas tentang pengalaman yang tadi kita udah share sedikit di off the record kan. Ternyata di masa lalu itu lu punya cerita yang lumayan agak kelam kali ya disebutnya ya, gitu. Iya. Kelam nggak? Masuk kelam nggak menurut lo? Kelam lah itu mah, kelam banget. Oke. Mungkin untuk mengawali topik itu, gue mulai pertanyaannya dari mana ya? Oh, dari ini aja. Oke, lu kan berarti dulu sebelum kerja, sekarang kan berarti lu kerja nih, ya kan? Pas dulu sebelum lu married, sebelum lu kerja, lu tuh orangnya gimana sih? Sebelum aku married tuh aku nggak kerja, baru lulus sekolah kan. Terus emang lulus sekolah nggak kerja? Emang pengen kuliah gitu maksudnya? Tadinya pengen kuliah. Tadinya? Cuman ini. Jadi terus di situ aku kenal nih sama satu cowok dari gereja aku lagi. Oh iya, terus. Dan dia tuh kayak apa ngomongnya ya? Kakak rohani. Kakak rohani. Iya, dia ceritanya yang ngasih nasehat gitu loh ke anak-anak. Dan dia juga nyanyi pelayanan di gereja. Oh, dia nyanyi. Terus aku pikir, aduh, dia deketin gue, udah deh, kayak wah ntar gue jadi anak Tuhan banget nih gitu kan. Tapi dia tipenya emang tipe ini banget nih, kayak tipe cowok ini banget gitu. Iya, orangnya tuh care banget, pas pacaran tuh parah deh. Wow, scare apa dia? Scare. Aku emang kayak kurang sosok bapak sih sebenarnya. Dan dia datang nih ngasih aku perhatian gitu loh. Terus. Dan di situ aku sempet kayak dia mancing-mancing buat main gitu kan. Hah? Main anak-anakannya nih. Dia mancing-mancing. Aku sempet jadi di situ. Tunggu. Berarti gini, ini kan ceritanya adalah pada saat proses pendekatan gitu. Udah deket, udah pacaran nih. Udah pacaran, oke. Udah nggak lama pacaran juga. Hah? Nggak lama, asli 6 bulan kali. Cuma 6 bulan? Cuma 6 bulan. Terus aku mikir, aduh. Dulu mikirnya gak tahu mikir gimana, pokoknya kayak udah dia pasti tanggung jawab kalau bisa makan apa-apa gitu loh. Nggak, berarti gini. Sama si laki ini yang kakak rohani tadi, emang dia tuh yang semuanya tuh the firstnya sama dia atau enggak? Pernah juga sih. Cuman kalau Ya dulu mah Allah. dulu cuman kayak nggak Gimana? nikmatin juga, kayak cuma nggak sekedar tahu. Iya. Bentar. Berarti sebenarnya sebelum kejadian itu pun sebelumnya emang udah pernah gitu. Udah, cuman kayak udah gitu aja, bukan kayak karena sama-sama, karena emang pengen juga. Ngerti gak sih? Jadi emang pengen. Emang dia Oke. ngajak.
oh yaudah deh yang penting gue kayak tahu kalau misalnya sama ini emang kayak pengen juga gitu loh. Oh, Ngerti gak? ngerti. Emang sama-sama mau dan kepengen aja gitu. Bentar deh, kita flashback dulu ya sebelum ke Kakak Rohani gitu. Berarti emang sebenarnya sebelum kenal Kakak Rohani ini emang kehidupan lo tuh lumayan ya emang dihitung nakal gitu ya. Cuma sama satu cowok. Oh, cuma sama satu cowok. Iya, dan ini juga kayaknya nggak main itu karena cuma gesek-gesek doang gitu loh. Cuma gesek-gesek. Jadi kayak Oke gitulah. Tapi gimana ceritanya kok lu bisa mau cuma gesek-gesek? Sama-sama takut sih. Jadi dia belum pernah. Dia juga belum pernah. Masih SMK. Dan Oke. karena ada kesempatan kan. Terjadilah. Cuma ya ala-ala doang. Tapi lu juga nggak apa ya di saat itu kan nih, anjir. Serius sama sekali. Enggak banget deh. Kenapa lu bisa bilang enggak banget? Ya karena kayak belum ngerti juga ini ngapain sih gitu loh. Tapi dia juga nggak ada sama sekali pengetahuan, maksudnya kayak sama-sama awam berdua. Sama nggak jelas. Nih, ya ampun. Kentang banget ya itu asli. Terus akhirnya setelah itu baru nih si Kakak Rohani. Iya ini. Pendekatan dia care banget. Terus pacaran. Oke. Nah subuh dia ngajakin berangkat sekolah bareng. Subuh ngajakin sekolah bareng. Dia mau nganterin gitu loh. Oke. Jadi dia narik Grab mobil kan. Ini sekolah SMK. Masih SMK berarti. Kelas 3. Oke, udah mau lulus. Nah, pas di depan gerbang sekolah dia nanya, kamu mau pergi aja gak sama Koko? Kan manggil Koko. Hah? Kayak ini soalnya saya manggil Koko gitu. Mau pergi gak sama Koko? Aku kira, wah ini pendeta ngetes iman gue kali ya, gue mau madol apa enggak, mikirnya gitu. Iya. Ternyata dia beneran ngajak gue madol. Terus akhirnya pergi kali ya? Pergi ke akhirnya mulai deh tuh kita di mobil. Anjing. Oke. Gimana ceritanya pada saat itu? Dia kan Kakak Rohani. Itu udah pacaran ya? Udah jadian. Cuma dia nanya gini. Nah, Kok boleh gak nakal sedikit? Oh masa sih? Nanya begitu. Cuman karena kayak gue udah mikir, aduh dulu gue pernah sih paling begini juga akhirnya kan. Jadilah di mobil. Diajak ke ini, pertama-tama ke tempat dia dulu sekolah Alkitab di Cibubur. Nah di situ kayak bangunannya model agak roboh gitu dan sepi. Kita parkir di situ. Terjadilah di situ. Oh jadi sebenarnya the first yang emang benar-benar intercourse di situ. Pertama kali sih. Di mobil itu. Yes. Gimana, apa yang ada di benak pikiran pas saat itu? Kan yakin ya, maksudnya yakin pasti dia nggak pertama kali tuh. Oh dia cerita dia udah sama mantan dia. Iya udah expert experience-nya tuh udah beda lah. Iya oke. Terus akhirnya yang bisa kepikiran akhirnya mau karena memang udah terlalu sayang. Iya kayak kayak ini nyokapku pasti seneng nih pendeta nih gitu loh. Tapi nyokap udah tahu belum? Tahu apa? Kalau kenal sama dia. Enggak bukan soal itunya, maksudnya kenal sama pacaran sama si kakak Rohani. Tadi nyokapku juga gak pernah gereja. Nah gue ajak gereja, gue kalian tuh pacar aku tadi di depan gitu. Oh gitu. Iya aja kan di WL aja. Terus tapi nyokap sebenarnya awalnya gak setuju juga. Kayak emang namanya perasaan orang tua gitu ya. Emang dia gitu ragu gitu. Kayak bener gak sih? Kayak ini orangnya bener gak sih gitu. Terus setelah kejadian itu ada keanehan gak? Maksudnya kayak pasti kan perasaannya beda dong. Terus kan gini ya, kayak akhirnya udah hal normal nih kita nih. Iya. Begitu. Dan suka nginep juga di rumah. Tapi kan aku tinggal sama nenek, jadi mami gak tahu. Mamiku tuh gak tahu. Hah? Gak tahu? Satu apartemen cuma beda kamar, aku sama omaku. Oh gitu. Terus datang nginep, tiba-tiba aku gak mens nih 2 bulan. 2 bulan skip. Terus kayak aduh gak mau beli obat aku. Karena tapi mual, aduh pusing banget ya. Sampai 5 bulan. Oke. Akhirnya aku keluarin dengan cara yang alat, bukan obat ya, pakai alat. Jadi alat tuh maksudnya disedot? Iya, kuret gitu. Oh kuret gitu. Itu masih kakak Rohani itu? Masih. Dan itu suami aku sekarang. Oh. Suami aku sekarang. Oh yang beda berapa tahun itu? Berapa tahun beda? 5 tahun. 5 tahun. Oh tapi jadi suami yang sekarang. Jadi suami sekarang. Ya nggak apa-apa dong kan jadi suami. Oh jadi kejadiannya sebenarnya setelah apa ya? Setelah kejadian pada saat itu pertama kali kan ya udah
bener berarti feelingnya bahwa emang dia ternyata jadi suami kan. Setelah aborsi nggak lama emang dia langsung mau married, cuman emang nggak mewah-mewah sih. Iya nggak peduli lah soal mewah, nggak penting, yang penting salah. Betul. Nggak tahu ya, itu kan kayak entah mungkin stigma orang aja soal mewah atau apa, sebenarnya nggak usah terlalu dipedulin. Yang penting kan kalian sah kan, maksudnya kalian sama-sama saling gitu. Udah ngerti lah, jadi keluarga tahu akhirnya. Pada seneng dong. Oh niatnya serius gitu kan. Nah, terus setelah kalian menikah, berarti kan tadi aborsi ya? Bukan aborsi hitungan ya? Aborsi oke. And then married. After got married, normal-normal aja jalannya setelah itu. Normal-normal aja sih, cuman. Sorry, married berarti di umur berapa? Aku 18. Wow, 18 tahun ya, berarti baru lulus SMK. Langsung married. Langsung married. Dia tuh lagi sibuk-sibuk. Dia kuliah sekolah Alkitab. Udah selesai di situ. Dia kuliah apa? Teologi? Enggak kuliah. Oh, tapi ya, jadi kayak sebenarnya dia narik Grab aja gitu loh. Oh, Grab sama WL tadi. Iya, sama kerja di gereja gitu. Oke, terus berarti setelah kalian married, aborsi tadi kan married berarti normal deh. Memang setelah married belum ada plan, kan biasanya kalau orang habis aborsi kan kayak takut punya anak gitu kan. Kalian gimana? Langsung bikin. Hah? Makanya langsung punya anak saat itu. Oh, jadi sebenarnya bikin lagi. Cuman kan saat itu pas aborsi itu tuh sebenarnya belum kepikiran untuk married. Cuman dia tiba-tiba tuh, yaudah kita married yuk gitu loh. Kamu lulus kita married. Oh, berarti pas hamil itu sebenarnya belum lulus. Belum lulus dan belum belum kepikiran untuk kesana. Kayak aku mikir, aduh gue pengen kuliah dulu deh kayaknya gitu loh. Awalnya. Wow, berarti lumayan ini juga ya, maksudnya kayak lumayan gak jelas. Iya, berarti setelah kalian married, kalian ada apa ya, nggak tahu ya, kan kadang tiap orang after married tuh kayak ada beberapa cerita yang ya kalau lagi bahagia, kalau lagi emang lagi bermasalah ya mungkin ya udah, namanya pasti ada kan bumbu-bumbu gitu kan. Nah, selama kalian menjalani pernikahan kan abis lulus SMK langsung nikah gitu. Itu langsung langsung punya anak. Dan setelah punya anak berarti anaknya lahir tahun 2019. Oke, berarti ya kayak pernah dibahas di episode sebelumnya kan, kayak standar orang itu bilang bahagia kalau misalkan udah nikah dan udah punya anak gitu kan. Betul. Kayaknya harus kita bahas lagi di episode ini. Bener gak itu menurut seorang Cika? Apakah setelah nikah dan udah punya anak itu semuanya bener-bener selesai, udah kayak udah lepas aja, udah bahagia banget? Enggak juga. Umur masih muda lagi, 21 tahun, gila sih. Terus. Jadi sebenarnya tuh lancar, cuman ada yang nggak normal di pernikahan kita sebenarnya. Yang nggak normal itu aku yang biayain semua dari awal married, dan dia bawa hutang sebenarnya dari sebelum married. Oh, dia udah punya utang. Iya, dan utangnya tuh kayak lumayan besar gitu. Jadi dia tuh gali lubang tutup lubang dan ada bunga-bunganya kan. Tapi tahu nggak utangnya itu untuk apa? Siapa tuh buat kebaikan kan, nggak tahu. Dia tuh dulu edik banget sama gonta-ganti handphone. Oh, gadget. Iya, dan skin game gitu loh. Oh, anak gamers. Capek deh kan. Tadi aku kayak Oke, cuman lama-kelamaan kan enak juga ya, Wah. Oh, gara-gara itu. Iya. Bener-bener nih kayak aku kerja sebulan full misalnya, nggak ada sepeser pun aku nikmatin. Semua buat berdua itu ya, iya, sama dan anak ya. anak lagi. Oh iya, ampun. Akhirnya kita ada berantem. Itu setelah melahirkan berantem? Setelah lah. Orang baru kok berantem. Oke, gak apa-apa. Terus berarti setelah berantem permasalahannya berarti adalah ya itu tadi. Apa kayak dia ekonomi lagi-lagi ekonomi ya. Iya. Dan mungkin nggak tahu, kalian nggak bisa ngebagi prioritas mana yang harus diduluin, mana duitnya dipisah buat ini dulu deh, baru nanti level keduanya ini, tier ketiganya ini, layer keempatnya ini gitu. Dan dia abis married juga masih edik sama handphone. Masih juga. Jadi bunga lagi, aduh. Sampai sekarang juga dong. Sekarang berubah karena emang udah sementok gitu ya. Dia udah tobat juga kali. Dia kapal buat tinggalin nggak bisa bayar. Sempet ditinggalin. Sama orang pisah, masih sekarang pisah rumah. Cuman. Hah, serius? Pisah rumah? Bisa. Anaknya di mana?
Sama dia. Oh, sama dia. Sama dia. Sama om aku juga. Aku yang pergi jadinya. Oh. Gitu. Pantesan ngerti kenapa tadi pas mau kesini lakinya disuruh tunggu. Disuruh kerja, cari duit. Oke. Berarti gila ya. Berarti permasalahan itu datang setelah anaknya lahir, which is tahun 2019. Setelah itu berarti mulai tuh permasalahannya makin banyak. Terus yang terjadi apa di seorang Cika tuh kan biasanya kalau orang lagi berantem atau apa kan kayak pikirannya, aduh stres banget nih mau ngapain aja gitu. Iya, ini sebenarnya aku tuh semenjak abis married nih, setelah melahirkan aku masih kayak ya udah nggak apa-apa deh, kayak masih ikhlas gitu loh, gowo gitu loh ngasih gaji gue ke dia semua. Cuman akhir-akhir itu kayak kok gue kapan gak nikmatin, gak ada nabung, gak ada tabungan, mau sampai kapan nih kerja begini gitu. Untuk tutup akhirnya kita berantem. Mencar tuh kita. Aku sendiri, dia sendiri. Oh, mutusin buat udah kita pisah dulu gitu. Pisah dan gak saling ngebiayain. Iya. Oke. Nah terus disitulah aku juga mulai aktif banget di dunia kerjaku. Tadinya kan aku kayak cuman kalau dipanggil aja. Nah sekarang aku tuh benar-benar full reguler. Oh, jaga reguler nih. Jaga minuman. Oh, oke, mantap. Boleh. Terus sebenarnya awal-awal juga kerja ya sekedar nawarin, cuman kan namanya lingkungan ya. Awalnya nawarin jualan barang dagangan normal gitu loh, kayak SPG normal. Ya normal, beli kakak, koko, mas, bang gitu. Terus aku mulai nakal tuh dulu, kenalan sama cowok. Oke. Bartender tempat aku kerja. Wow, jadi kenal sama bartender. Nah, di situ kita deket, karena aku bilang aduh gue juga stres, gue butuh nih kayaknya teman buat cerita gitu loh. Deket lah. Dan dia sudah beristri juga. Oke, lagi-lagi ya kan berarti satu sama. Iya. Yang kamu udah bersuami, dia sudah beristri. Terus di situ juga gimana? Gimana ceritain deh ya? Aku juga bingung. Masih bingung sendiri mau ceritainnya. Iya, oke kita dekat. Oke. Dia anterin aku pulang tiap hari, kita nongkrong juga sampai pagi kadang-kadang sama teman-teman kerja. Oke. Dan kita sempat beberapa kali main juga. Itu gimana ceritanya? Kan kalian nggak punya status sama sekali. Iya, cuman ya apa sih bahasanya sekarang, friend with benefit. Ya. Begitulah. Terus dari teman-teman aku juga lo kok kata lulus banget sih nih, cobain deh gitu obat. Oh, itu dari si dia atau dari teman kerja lagi, lain lagi. Lain lagi. Kan ini membahas lingkungan. Oke. Normal nih kayak ya udah main dan terim pulang selama 2 bulan. Itu si suami nggak tahu. Nggak tahu kan, kita benar-benar lost kontak. Oh itu nggak kontakan. Kirain cuma pisah itu doang, tapi masih kontak. Tapi aku nggak, anak aku tetap sama mamiku datang jemput di saat dia kerja. Oh nggak ketemu dong, nggak ketemu. Oke. 2 bulan berjalan, nah ada satu koko di tempat kerja aku. Ini beda lagi nih. Oke. Jadi ini, aku dulu disuruh owner aku nemenin tamu. Oh jadi ini perintah owner langsung nih. Di saat aku masih dekat sama bartender ya. Masih dekat nih, jadi aku disuruh temenin tamu. Berarti bartendernya tahu dong. Liatin dari ujung. Jadi masih gue liatin. Terus ada 2 koko, kiri sama kanan. Hah? Kiri sama kanan dua-duanya nih ceritanya. Jadi yang di si owner suruh itu bos yang temenin koko yang kiri apa yang kanan? Gak tau juga, pokoknya ada owner juga di situ. Oh ada owner juga. Jadi kita kayak emang ngobrol-ngobrol biasa. Oke, terus? Nah aku diajakin golf sama koko taruh namanya. Yang satu A, yang satu E gitu. Oh, yang satu A, yang satu E. Yang kanan E, yang kiri A gitu. Oh, susah juga ya. Biasanya kan A sama B. Ini A sama E. Oke, gak apa-apa. Keceplosan aja lah di inisial. Ya, ketahuan dong inisialnya. Koko A dan Koko E. Ya udah biar gampang. Ini enggak apa-apa. Koko A dan Koko E. Nah, bodo amat yang mana yang kiri, mana yang kanan ya. Aku kenalan nih Koko E sebenarnya. Yang mendeketin aku. Oke. Nah, dia ngajakin aku pergi. Aku nggak bisa saat itu, nggak bisa sih. Sebenarnya aku nggak mikirin bakal dikasih duit gitu. Oh, maksudnya mungkin yang kepikiran cuma ya udah orang cuma ngajak jalan doang gitu, nggak ngasih apa-apa gitu. Kan, iya, ngapain nemenin ongkos gue. Iya, terus. Nah, terus gak datang. Si Koko A tuh nggak tahu apa-apa.
Diem doang. Dia kayak ya udah sama dia juga pergi tadinya, sama dia juga. Jadi Oke. kita mau pergi olahraga gitu. Nah terus Bener gak olahraga kan bener? Iya. Terus Boleh nyebut olahraga apa gak sih? boleh lah kan. Golf. Kenapa nggak boleh ngomong olahraga? Terus yang kiri akhirnya ngechat aku semenjak aku nggak pergi itu. Jadi cerita. Aduh, kenapa sekarang jadi kiri? yang A salah. Udah nggak peduli kiri kan, boy koko A. Oke. Nah, Koko ini bilang udahlah gue nggak jadi deh. Kayaknya tuh nggak jelas nih, nggak diajak pergi aja nggak bisa. Oke. Yang deketin aku nih si Koko A sebelah kiri nih. Oke. Nah mulai deh tuh dia bilang udah deket-deket diajak makan terus kan kasih duit ya, wah seneng nih gue. Oh dikasih makan tuh dikasih duit juga? Iya, buat ongkos gitu loh. Oh buat ongkos nih lumayan. Akhirnya dia ngomong udah pokoknya sebulan deh kayaknya dia datang terus nih ke tempat aku kerja. Dia bilang begini, udahlah lo resign aja deh gitu ya. Terus Lo kerja gini nggak bagus nih buat kesehatan lo, pulang kerja malam. Tapi dia ngomong gini, lo nggak usah ngapa-ngapain sama gue, kata gitu. Dia bilang gitu. Kamu begitu asli. Terus. Yang penting lo kalau misalnya gue mau makan lo bisa temenin gitu. Oke. Nah di situ aku udah mulai ngobrol ke bartender aku kan, aku mau resign. Oh. Di situ dia galau, Wak. Oh galau. Terus aku didiemin, benar-benar sampai sekarang didiemin aku loh. Kayak, Serius? udah hilang gitu aja kayak. Tapi kan masih satu area kerja. Kan aku udah resign. Oh udah resign. Oh jadi akhirnya resign. Oh. Nah kan gini baru kebaca timelinenya kan. Oh ternyata akhirnya jadinya resign. Oke. Nah terus ada satu kejadian pokoknya kita udah makan-makan karena kan sering makan-makan sama si Koko. Si Koko ini udah sering lah. Koko apa tadi? Koko A. Koko A. Yang A. Oke, Koko A. Yang sebelah kiri. Iya. Terus ada satu momen nih. Pulang golf. Ini kan udah resign kondisinya. Dan Udah resign. bartendernya juga udah lost kontak gitu. Udah lost kontak. Iya, apa terus? Ada satu dia mabok nih. Dia mabok kan, satu momen dia mabok. Okay. Kan jadi kayak mereka kalau misalkan tuh minum bir. Yeah. Nah tapi dia mabok nih bir, udah berapa can dia minum kan, berapa kaleng. Iya. Nah aku juga sambil minum juga kan. Nah dia udah mabok, aku setengah mabok. Oke. Tapi gue yang pengen nih. Oke. Dia udah ngomong nggak usah ngapa-ngapain sama gue. Itu tapi lagi mabok di mana kondisinya? Abis pulang main golf terus kan dia bawa mobil sendiri, kebetulan nggak ada sopir lagi, Wak. Jadi di mobil itu maboknya? Enggak, akhirnya pas pulang aku udah menindukkan ke mobil kan. Kita kan mau ke tempat makan. Kok nanti pulang kok buru-buru gak? Ini gitu. Apaan sih? Kan dulu. Aku yang pengen gitu loh. Tadi dulu ceritanya. Jadi aku gini ya gitu. Apaan sih? Ada tahu ceritanya enggak, kok buru-buru jangan. Anjing lucu banget bangsat. Terus enggak, aduh. Ya terus oke. Terus kan akhirnya setelah main golf terus Koko Aku tanya Koko buru-buru gak? Koko buru-buru gak? Oke, terus mau lanjut mabuk gak? Cek ini aku gituin. Ini gitu? Malah gue yang sange. Oh gitu. Nah gitu dong. Kalau gini kan jelas ceritanya gitu. Dia keringetan lu. Emang panas sih? Kan gue bilang apa tapi pusing. Oke, terus gitu. Jadilah di situ. Lah, enggak kan lagi itu di mobil kan ngomongnya mobil. kan. Akhirnya nah dia tuh mabuk, cuman kayak emang kalau orang mabuk kan emang masih bisa nyetir kan. Iya sih, bisa. tapi kan serem juga. Akhirnya kita sempat makan dulu, nah dia udah nggak terlalu mabuk. Oh, abis makan tuh nggak terlalu mabok. Terus akhirnya check in. Iya, aku aja dia beli wine lagi 1 botol. Dasar emang. Terus jadilah di situ. Oke, berarti sebenarnya itu the first kan sama si Koko A. Ya kan? Oke. Setelah itu berarti kejadiannya udah lewat kan. Terus masih berlanjut sampai sekarang tadi. Oh, masih berlanjut. Masih dong. Terus jangan sampai di ghosting dong. Aduh, berarti kalau gitu dia tuh apa ya, rutin bulanan. Oh, ngasih bulanan. Dan kalau bisa makan dia ngasih juga. Oh gitu. Boleh tau nggak bulanannya berapa? Mau tahu dong kan. Kalau kemarin jadi kemarin tuh sempat ngobrol sama
ada topiknya tuh tentang micet, dia cerita gitu. Kalau di micet tuh tarifnya sekian, standar UMR micet gitu. Terus kalau ini berapa? Ini berapa sih kalau misalkan itu kalau gitu tuh caranya ada ini nggak sih kayak mau dong tapi sebulan standarnya sekian ya gitu, atau dari dianya aja nggak sih? Sebenarnya dia nanya minta berapa. Serius? Cuman gue tahu kalau gue nyebut kekecilan buat dia. Kok tahu? Kan makanya juga aman terserah Koko aja gitu. Atau gini sebelum terserah Koko, kepengennya berapa? Kan tapi di pikiran udah ada dong. Misalkan aduh kayaknya sekian juta cukup kali ya gitu. Berapa kalau? Ya otak gue sih 15 gitu loh. Anjing. Muluk-muluk banget. Bangsat, gue setengah mati kerja kantoran, babe. Terus cuman gak segede itu sih emang. Ya itu kan di pikiran. Di pikiran 15 cuman realita gak segitu. Realitanya berapa? Buat keepingan kecil lah 10. Oke. Ya lumayan cuman lah. Insentifnya gede. Kan kalau ketemu dikasih. Oh itu di luar. Di luar lagi. Oh berarti sebenarnya tiap ketemu bakalan dapat lagi nih ekstra. Makanya nih PPKM gue pusing nih gak ketemu-ketemu. Tapi kan kalau gak ketemu kan cuma gak dapet uang makan, uang transport doang. Tapi yang bulanan tadi masih tetap dapat. Masih tetap, cuma kalau misalnya ini kayak misalnya seharusnya seminggu bisa ketemu 2-3 kali. Jadi PPKM ditransfer misalnya 2 juta seminggu nih biar lu gak mati kelaparan, katanya gitu. Anjing 2 juta seminggu berarti kali 4 anjing 20 juta. Bangsat, gue kerja berapa bulan? Cukup lah berarti segitu sebenarnya angkanya cukup aja kan? Iya cukup buat kehidupan, cuman untuk keepingan seharusnya sih kecil ya. Oh gitu. Berarti sebenarnya si Koko satu ini ya lumayan lah, cukup lah ya. Kalau apa? Buat hidup di masa begini. Iya cukup lah. Tapi ngasih nggak ke suami? Enggak lah. Ngapain ngaco? Enggak, cuman nih jadi ceritanya dia mungkin udah sadar kali ya. Dia deketin gue lagi sekarang, kayak deketin. Kayak mulai mau rujuk Oke, gitu. terus. Cuman gue masih ragu dan akhirnya gue bilang, gue sekarang lagi dibayain lagi dibayain Koko, lo emang terima gue begini gitu? Hah? Seriusan ngomong gitu? Ngomong aku, bener. Terus dia bilang apa? Dia aku juga sama cici. Tapi aku gak bilang aku ngapa-ngapain ya. Lo nemenin makan aja. Logikanya aneh banget. Tapi dia percaya. Oh dia memang anak Tuhan. Pernah ketemu di satu hotel. Hah? Di hotel lagi? Di hotel, coba aku bilang di restoran hotel. Oh pernah nih, jadi ketemu di hotel. Kenapa gak restoran pecel? Tapi beneran di restoran hotelnya ya. Nah aku videoin lah nih gue di hotel tapi beneran di restorannya gitu. Nah lain kali, nih kok gue di hotel tapi gak gue foto. Tapi gue beneran di restoran, gue lagi susah pegang HP gitu kan. Dia percaya. Percaya. Padahal kalau dilanjutin mah naik lift kan. Masih di resto. Terus berarti dia percaya dan tapi kalau kayak gitu dia nggak apa-apa katanya. Nggak, dia sebenarnya dia mau gimana, dia juga nggak bisa biayain gue, mau buat apa? Iya juga gitu sih. Cuman dia mah agak takut. Aduh, ini sayangan gue bukan cuman selingkuhan ala-ala nih gitu. Sayangan gue udah gitu, udah yang bisa biayain gue. Nanti lah. Iya. Berarti nggak apa-apa, itu kan jadi apa ya yang bikin macu dia kan. Siapa tahu dia nyari duitnya lebih. Berarti sebenarnya kalau misalkan nggak ada Koko mati dong. Mati gue. Mati dong. Mati. Sama sekali. Orang pas gue resign tuh pas banget kemarin selesai PPKM itu, yang mulai PPKM ini baru banget. Baru dua kali gajian gue. 2 kali gajian. Ya berarti yang sama bartender itu singkat dong. Singkat. Nggak lama. Oh nggak lama. Berarti kalau 2 bulan kan kalau dihitung secara timeline 2 bulan kerja di. Nggak, kerja mah udah lama. Oh kerja udah lama. Tapi sama dekatnya sama bartendernya 2 bulan. 2 bulan tuh intens. Setelah itu resign. Terus dia ngilang karena tadi permasalahan si Koko itu. Baru cepet ya. Jalan ceritanya cepet ya. Cepet. Itu kan tahun ini dong. Tahun ini. Wow. Setelah menjalani sama si Koko itu, apa yang menurut lo tuh kayaknya si Koko ini kurang gitu. Maksudnya kan biasanya ada orang comparison ya, misalkan sama suami, sama bartender, sama si Koko. Ini kan 3 orang beda nih. Beda. Satu suami, satu lagi dibilang pacar bukan, tapi deket iya, suka iya misalnya. Satu lagi Koko, suka mungkin enggak,
Duit mungkin iya butuh. Nah 3 ini kan beda nih. Potong sedikit. Ini bartender gue nggak suka. Cuman dia lumayan nganterin gue pulang dulu. Kan Jakarta Utara Jakarta Selatan ongkos. Gue dianterin pulang. Jadi sebenarnya lu nggak suka sama bartender ini? Enggak, kecil juga Wak. Gue gak doyan deh. Bentar deh. Jadi sebenarnya fungsinya bartender ini lumayan nganterin gue pulang. Cuma buat nganterin pulang. Iya. Sekali pulang kok 80.000 loh Gojek loh. Anjir, Gojek 80.000 dari Jakarta Utara Jaksel. Oh iya sih. Jauh. Berarti ya lumayan. Berarti sebenarnya kalau lu ngasih jatah ke dia di ranjang 80.000 dong keluarga. Kan lama nih gue kerja. Oh, ya lumayan lah ya 80.000. Tapi gue main sama dia juga pas gue lagi mabok kok. Oh, biar nggak kerasa ya. Nggak tahu gue kalau mabok sangnya sih anjrit. Oh, kayaknya semua orang kayak gitu deh. Masa sih? Ya nggak tahu, coba gimana guys? Ya nggak? Ini aja udah gerak-gerak mulu. Ini baru belum minum. Berarti sebenarnya sama si bartender ini kirain suka, jadi ikhlas aja gitu. Enggak suka. Berarti kenapa tadi permasalahin ghosting? Maksudnya dia kan ngilang. Iya, nggak permasalahin, cuman kayak kaget, kenapa nih orangnya gitu loh. Masa marah sama gue? Padahal kan kita cuma temenan sebenarnya. Emang kesepakatan kalian di awal nggak ada di omongan sama sekali? Orang sama-sama. Tapi dia tuh punya bini, cuman dia nggak tahu gue udah married. Orang-orang situ, anak-anak kerja tuh nggak ada yang tahu gue udah married. Tapi kan dia tahu lu punya anak. Nggak tahu. Masa lu nggak tahu? Masa dia nggak tahu? Gue bilang ke situ makanya gue belum married. Kalian pas telanjang itu semua ditutup, matanya semua ditutup. Enggak, gelap. Kan gue gak ada bekas sama sekali. Normal gue. Terus dia nggak tahu? Nggak tahu. Berarti dia nggak maksudnya nggak sedetail itu orangnya. Gak ngeliat KTP gue kok. Ngapain liat KTP lu? KTP kan kalau misalnya married mengurus rumah tangga Wak. Tapi aneh sih kalau temenan, kenapa mau temenan liat KTP dong gitu. Tapi setelah sama si bartender, kalau bartender itu balik lagi nanyain lo misalnya, ini terlepas dari kecil atau gede ya, dia ngajakin lo lagi nih deket gitu ya, gimana? Gak mau gue. Gak ada untungnya aja. Oh, gak ada untungnya? Gak ada. Kalau dulu kan gue kerja dianterin pulang, ini udah gak ada untungnya lagi. Terus emang kata si Koko ini katanya gini, lo kalau sama gue gak rese ya gitu, lo pokoknya gak boleh pacaran sama orang lain gituin. Kalau emang dia ngecek enggak sih sebenarnya. Terus cuman gue takut, emang gue juga gak pengen. Terus gue dibego-begoin laki, gak mau. Kayaknya itu emang sebenarnya tergantung sih ya, lo sama si cowok itu gimana. Kan kalau dalam melakukan segala hal itu kan lo harus ada kesepakatan di awal, ya kan. Jadi semuanya itu clear ketika lo ngejalanin, nggak ada masalah sama sekali. Termasuk sama si Koko itu kan, lo juga waktu ngejalanin di awal ada omongan kan. Kita nih gini. Tapi ngapain juga, apa yang mau dicari? Fokus, gue lagi fokus ke duit aja sih sekarang. Emang kalau umur 21 tahun tuh gitu ya, fokusnya masih duit ya. Terus lo nggak berniat paralel dengan Koko yang lain? Enggak sih. Berarti cukup dong. Ada deketin gue lagi sebenarnya. Ini Koko yang mana lagi nih? Koko Z. Koko apa nih? Huruf apa? Tempat gue kerja juga. Oh masih? Iya, maksudnya kenalan di situ juga, cuman gue nggak doyan, gue nggak, nggak deh. Kenapa nggak doyan? Ngasih tipnya dikit banget gue udah diminum. Oh, ngasih tipnya dikit. Berarti nggak ada duitnya, nggak salah. Tipnya berapa? 25.000 gitu. Pego kali itu. Oh. Pego doang anjir. Cuma pego doang? Iya. So bayarin gue bir sebotol, sial. Minta lebih lah. Nggak, gue nggak mau mabuk kalau lagi kerja. Takut keganggu ya? Iya. Tapi emang nggak, maksudnya emang di awal gue nggak pernah main koko-kokoan gitu. Cuman nih kayak gue, kayaknya asik juga nih orangnya gitu loh. Dan baik, emang baik banget. Dia beneran kayak bukan cuman, dia tuh tiap hari ngechatin gue selamat pagi gitu loh. Ngabsen gitu. Iya, jadi kayak pacaran gue. Berasa ada yang merhatiin ya. Iya. Kalau laki pagi nggak selamat pagi, terus ngasih ayat-ayat. Enggak. Oh enggak. Enggak, cuman lagi ngapain cik gitu. Oh gitu. Nah ini baru bener. Dia nanya.
Dia cuma kayak nanyain basa-basi gitu doang ya. Wah. Tapi kalau misalkan diterusin misalkan, iya lagi ini nih, terus percakapannya lanjut gak? Atau dia cuma Dia ngajakin pergi, sekarang sih udah kayak mulai pergi-pergi bareng sih. oh udah mulai lagi nih Udah pergi-pergi mulai, bareng. cuman ya gue belum yakin lah. Kenapa? Gak apa-apa lagi. Gue lagi menikmati aja. Sendiri tuh enak banget tau. Emang kayak gue kecepatan merit sih. Ya kan married juga bukan plan Iya sih. yang tadi. Sebenarnya harusnya setelah lu yang aborsi tadi, sebenarnya nggak married pun nggak masalah kan sebenarnya. Iya kan? Gak masalah cuman. Atau jalanin sama si suami yang sekarang tapi jangan nikah dulu gitu kan, sebenarnya nggak masalah juga kan. Dianya udah ngebet. Oh dianya udah ngebet. Dianya ngebet. Dia atau keluarganya nih? Dianya. Oh dianya. Dianya. Orang keluarganya juga selek sama gue. Ah kenapa? Emang kolot sih orang tua. Kolot. Apa sih bahasanya? Iya kolot bener. Iya kayak Nggak, kolotnya karena apa? Misalkan dia tuh harus anak itu kalau cari istri itu harus yang ini. Nah ini kolotnya dalam hal apa? gue dibilang pernah tinggal bareng satu kontrakan. Gue dibilang males. Tapi tiap gue mau cuci botol anak, gue pengen cuci baju, dia ambil alih. Terus gue mau ngapain? Itu lo ngerti gak? Oh, Jadi kayak itu emang yang dimaksud nabrak-nabrak kolot. gitu, iya nabrak-nabrak. Dan pemikirannya jadul banget itu parah. Oh, berarti kalau gitu percuma dong semua yang dilakuin. Iya. Nggak bakal diterima juga sama dia. Tapi emang bukan cuman gue yang ngomong sih, semua orang mengakui kok kalau emang itu orang agak bermasalah tuh mertua gue. Ya tapi mertuanya kan. Iya, Kalau dianya nggak terlalu kan. Enggak, tapi dia nggak dia bukan belain gue gitu loh. Oh, dia nggak belain. Enggak, dia kayak diem aja udah gitu. Kalau misalnya selek, yaudah namanya orang tua, ya ampun. Serba salah ya kalau. Iya. Nggak, harusnya dia bisa ngambil inilah decision lah kalau emang dirasa ya udahlah biar, harusnya dia bisa jelasin ke orang tuanya pun sebaliknya juga kan. Iya. Rumit ya, Wak. Rumit ya. Padahal harusnya dia udah lebih dewasa ya. Iya. Parah deh. Umurnya dia 5 tahun lebih tua, sementara dia ini umur Cika 21 tahun, 26 tahun, dan kayaknya memang dia nggak kerja apa ya, nggak kerja atau nggak punya usaha ya, cuma di Iya. WA doang. Emang Itu mah susah banget tuh nutupnya. Emang nutup sih, maksudnya kayak ada aja gitu loh. Dan dia kan setiap di gereja tuh dia juga dapat dapat juga. Dia juga narik lumayan, dan dia tuh narik juga anggot-anggotan gitu loh. Maksudnya tergantung mood. Mutia, Kemudian ya. biasa nganterin gue kerja nih, nganterin, abis itu dia nongkrong sama saudaranya Wah. sambil nungguin nih, tapi nggak ada narik. Abis itu gue kerja, pulang kerja dijemput udah. Jadi cuma antar jemput gue doang. Oh, ya ampun. Pantesan complicated ya. Iya. Pusing deh. Ya, tapi kan nggak apa-apa, ada Makanya terus Koko. gue ada yang biayain gue, siapa yang gak seneng coba? Iya pasti seneng lah. Kalau ada 5 orang biayain lo sanggup nggak ngatur manajemen waktunya? Enggak, makanya Nggak. satu aja udah. Satu aja cukup kan? Satu aja Cukup lah anjir, lo udah nggak kerja. Iya. Berarti lo udah nggak kerja kan? Enggak. Tapi gue sebel PPKM. Aduh, gue jadi ngomongin ini. Kenapa lo sebel PPKM? Karena tadi insentif. Iya, insentif. Tapi gue emang pengen ketemu juga. Gue bingung sama lo. Jadi lo pengen ketemu apa karena pengen duit nih sih? Dua-duanya. Kan Kalau ketemu memang apa kan? Gue nggak tahu gue ya. tuh orangnya tuh suka jalan-jalan. Terus sama dia kan gue kenal sama banyak orang. Terus gue juga makan enak gitu loh. Oh kalau lo sendiri makannya nggak enak. Iya. Girit dong. Oke, ngerti. Berarti sebenarnya poinnya adalah ya mungkin gue nggak tahu love language lo apa gitu. Quality time sih. Quality time. Berarti bukan cuma touching, more than touching lah ya. More than touching ya. Iya enggak, maksudnya kan ada orang yang ya gue butuh touching, butuh sentuhan, butuh apa gitu. Itu udah cukup buat bikin gue bahagia. Atau ya dia ngobrol, sharing gitu, quality time-nya. Dia tuh sukanya kalau lagi pacaran ya udah sharing aja, ngobrol, ada yang juga disentuh, ada juga yang ditanyain terus. Itu kan tiap orang beda-beda gitu. Makanya tadi gue tanya love language itu apa? Berarti kalau quality time iya berarti memang lu harus sering ketemu lah gitu. Iya. Tapi lu emang sama si Koko ini cuma butuh uangnya doang atau lu juga ada perasaan sama si Koko?
Diem anjir. Baper dikit lah. Saya kan kayak gue gak ada yang perhatiin, tiba-tiba dia perhatiin gue gitu. Jadi sebenarnya ada bapernya juga. Dikit, ya. Jadi ya gak nama dia nggak benar-benar pure. Duh gue cuma nemenin orang doang nih. Tapi have fun juga gitu. Enak ya, berarti lu udah dapat semua ya sebenarnya. Iya. Terus dia datang lagi dan dia pinjam duit loh ke gue. Hah? Laki gue. Serius? Serius. Buat apa? Kemarin Beli skin? Enggak Oh, kirain beli skin. pokoknya dia sempet ada, kan dia nanggung cicak sendiri, ini buat nutup ini sebentar, oke. Terus kemarin dia sempet minjem duit gue lagi. Sebenarnya kan gue juga ada cicilan. Iya. Sisa 3 bulan, taruhlah sejuta gitu. Iya, oke. Kamu kan baru gajian, dia kan tahu gue gajian. Kenapa kayak lagi, Cok? Bener lo. Udah terus. Cek. Nih, cek kan lo baru gajian, gue pinjam dong. Lo langsung bayar aja, langsung bayar semuanya, nanti gue yang bayar bulanan gitu loh. Iya. Ngerti gak? Iya. Lo bayar 3 juta di awal, ntar bulanan sejuta gue yang bayar. Oke. Katanya, lo buat apa? Gue pengen ganti HP nih kayak lo gitu. Oh, Iya. apaan? Emang dia tahu handphone? Tahu kan ketemu. Oh, dia lihat-lihat juga. Terus Dia kayaknya lihat. bagus gitu. Iya. Nah. Dan dia main game kan, edit game gitu. Jadi iya kalau misalnya pakai HP itu kan nggak nge-lag. Mendingan pernikahan kita nge-lag. Aneh banget. Gitu ya ampun. Cuma gara-gara itu. Iya, tapi ya udahlah lo yang nanggung nih, gue bayar di awal, berarti utang gue lunas ya gituin. Jadi kalian saling berhutang gitu. Enggak, jadi pakai nama saudaranya dia kayak Oh, gitu minjem loh. nama. Oke. Ini lo yang tanggung jawab ya, gue udah bayar nih gitu loh. Udah baru gajian, baru dapet duit nih. Nih gue udah lunas kayak gitu. Baru gajian dari ATM Koko. ATM KO. Begitu. Koko. Tuh. Wow. Ini ya maksudnya terlalu ribet kalau dirunut-runut Iya. ya. Emang sebenarnya permasalahan intinya ya dari kalian berdua lah. Iya. Dia lah, Dia baru sih. gue enggak. Dia nggak bisa nahan hawa nafsu ya. Kalau dia bisa, emang lu bisa? Misalkan gini. Oke, dia stop main game, jadi B aja. Fokus kerja nyari duit gitu. Fokus sayang sama anak, sayang sama lu misalkan. Lu bisa tuh semua ngilang, kokonya di Enggak, hapus-hapusin. dia juga belum bisa lah, biarin dia nggak usah kejauhan lah. Oh, enggak. Dan- Enggak, ini kan andai. Misalnya dia tuh ke situ. Dia tuh semuanya udah berubah total. Dia juga nanya begitu ke gue. Hah? Gue bingung jawabnya, kan gue agak baper juga. Lu baperan orangnya ya? Jadi kata jangan dilanjutin. Apa sih lu? Libra ya? Gemini ya? Enggak, Taurus. Oh, pantesan pencinta. Terus ini sebenarnya ada satu cerita kelengkap nih. Laki gue tuh main kasar sama gue. Oh, lu gak suka dikasarin? Kasar fisik dan verbal. Tiap ada kesalahan pakai Enggak fisik. sih, enggak semua. Jadi gini, dia tipikal orang itu yang kalau misalnya kita berantem nih, dia salah, dia tuh nggak mau Minta dia maaf. Dia tuh nggak mau dengerin gue ngomong. Lu ngomong sekali aja, nggak usah berkali. Sedangkan dia tuh kalau gue ngomong nggak pernah denger, kayak sambil ngelakuin hal lain gitu loh. Jadi gue ngomong berkali-kali. Nah dia tuh naik darah kalau gue ngomong berkali-kali. Dia naik darah, terus dia main kasar. Iya, main kasar. Terus ngata-ngatain gue. Ngata-ngatain lu. Ngata-ngatain wanita jalang lah. Iya, padahal disitu gue belum nakal loh, sialan. Oh, kalau sekarang baru iya benar. Ya gitu juga sih. Oh, Tapi ya begitu. salah waktunya doang dia itu. Kalau dia ngomongnya sekarang wanita jalan, nggak mau main sama Koko kamu yang 10 juta per bulan kamu. Oh benar. Ternyata. Iya, dia ngomong begitu. Maksudnya kayak ya ampun, lo masih bisa ngatain gue begitu. Tapi kalau gitu balasnya gimana? Susah juga ya. Dulu pas gue masih sayang gue gak berani balas. Sekarang udah gak sayang. Awal tahun tuh gue udah meledak banget. Aduh, gue udah biayain Awal lo. tahun ini. Iya kan baru berantem tuh awal tahun. Udah gak sayang lagi sekarang. Gimana ya bahasa kayak tawar hati gitu loh sekarang. Oh, kayak depends conditionnya ya. Kayak aduh, udah dulu deh, gue lagi menikmati sendiri gitu loh. Kayak sebenarnya lu gak sendiri juga sih, orang ada Koko. iya sih, maksudnya Lu bisa ngomong gitu kalau gak ada Koko sendirian. Iya, mati gue.
Ih gimana, lu pasti masih kerja terus masih main sama bartender. Dan beruntungnya ya, gue resign tuh pas banget besoknya tempat gue kerja gue ditutup. Oh iya, jadi kok aku resign minggu depan ya. Oke minggu depan resign ya. Hari terakhir gue kerja besoknya kafe tutup PPKM. Wah. Iya, hoki banget kan. Gila. Hoki. Sementara gaji di kafe aja sama yang dikasih Koko 100%. Iya benar lebih lah. Iya 100% lebih. Iya kan? Makanya. Ya sekarang berarti wajar lah kalau lo lagi nikmatin kayak gini kan. Tapi dan apa juga sih mau diandelin? Bingung apa yang mau diandelin dari dia. Bukan jelek-jelekin sih, cuman gila gue merit udah lama, bener-bener 100% gue yang biayain loh. Tapi kalau misalkan ya lu jangan sampai pisah juga sih, harus nunggu dia berubah sih. Lu ada kebayangan kalau pisah? Dia berubah sih. Apa perubahan yang terasa? Dia lebih rajin cari duit dan dia udah kerja sekarang. Oh, yang tadi dulu makanya baru kerja. Bagus dong. Cuman gue kayak masih ragu gitu loh. Bukan ragu, lu apa kayaknya ya? Nominalnya kali. Iya. Lu ragu dan bahwa gue takut ntar gue malah di ini loh. Di apa sih bahasanya? Recokin gitu loh. Apa sih? Apanya yang direcokin? Ntar gue ketemu Koko diungkit-ungkit terus. Lu kan kayak kalau misalnya berantem pasti dia ngebahas kejelekan gue dong. Ya lu bahas lagi kejelekan dia lah. Iya. Apa susah? Kenapa lu jadi mikir susah? Bener juga sih. Aduh, sepele banget dah permasalahan hidup. Tapi kan dia udah berubah. Ini sekarang gue yang lagi gak jelas nih. Oh. Terus dia udah gak ada jelek-jeleknya, gue gak ada bahan jelekin dia dong. Ya gak apa-apa kan, bakal terus ada catat. Makanya tiap dosanya dia tuh catat di notes buku dosa suami. Apa aja misalkan suami yang pernah main kasar, kasar verbal, gak mau nyari duit, malas, beli skin mulu, main game, bla bla bla. Itu catat aja semuanya. Jadi itu kayak jadi penilaian juga kan. Kan kalian intinya kalau jalanin hubungan pernikahan komunikasi kan. Kalau itu kalian terbuka mah aman-aman aja sebenarnya. Dan Taurus kayaknya gampang-gampang aja kalau mau dia balik, dia bikin lo balik mah gampang lah. Kalau sekarang kan pertimbangan lo udah jelas sebenarnya, karena lo agak sulit di duit doang nih. Kalau duit ini udah clear mah sebenarnya lo bisa aja tinggalin si Koko dan segala macemnya gitu. Tapi Koko kalau misalkan ninggalin lo, dia marah gak? Lo ninggalin dia nih misalkan tiba-tiba. Ya lo nge-state ya, lo kayaknya udah gak bisa bla 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 gitu. Menurut lo dia bakal marah gak? Lo gak pernah ada bahasan? Belum pernah. Gue gak mau dia pergi dong. Enggak, kondisinya kan sekarang memang karena lagi kayak gini, makanya lo bilang lo gak mau. Kan kalau kondisinya nanti lo udah normal dan semuanya mencukupi, andai, ini gue gak bilang pasti, andai semuanya tercukupi. Laki gue juga pernah ngomongin, kalau misalnya ntar lo, gua mungkin nanti kebutuhan lo bisa gue cukupin, cuma lo nggak bisa foya-foya lagi gitu kan? Iya. Kira-kira lo mau ngelepas gak? Gue jawabnya sih enggak. Enggak, maksudnya yang jadi trigger dia apa ya bilang gitu sampai ntar nggak bisa foya-foya ya? Itu maksudnya gimana ya? Dikontrol sama dia semua duitnya gitu? Semua duit lo tuh dia megang? Kalau misalnya maksudnya gini. Kalau misalnya jadi dari gaji dia mungkin dia bisa nyukupin gue, tapi mungkin nggak bisa bikin gue bisa foya-foya kayak duit dari si Koko ini. Ngerti ya? Karena dia udah wanti-wanti. Oke, berarti sebenarnya ketakutan, nggak tahu ya antara itu ketakutan atau memang dia lebih ke ngewanti-wanti. Kalau misalkan nanti ini ya nggak bisa foya-foya. Tapi kalau seandainya dia bisa ngasih sesuai apa yang kayak Koko kasih misalkan, pasti lu mah aman-aman aja ninggalin kan? Nggak mungkin bilang enggak. Atau gini, atau lu ada di titik orang yang nggak akan pernah puas misalkan kalau dia bisa ngasih kecukupan kayak yang Koko kasih, berarti gue dapet 2 kali lipat dong. Koko ya gue pertahanin tetap. Gue justru nggak mikirin kalau misalnya emang dia bisa ngasih bagus, cuma gue nggak pikirin itu. Kan gue gak baper wah sama laki orang ini ya, sama si Koko ini. Lu udah baper banget ya? Gak baper banget sih, cuman gue tuh kayak senang diajak dia pergi kenal relasi owner bar-bar bagus gitu loh. Kayak gue tuh dikenalin ke teman-temannya di banyak. Emang kalau yang suami lu gak kenalin ke temen-temennya? Atau temen-temennya gak bermutu semua anjir. Temen-temennya gak bermutu. Gimana temennya bermutu? Aduh. Owner restoran kalau udah beban gini mah lu nikahin aja sih Koko dah menurut gua.
Kasian banget temen-temen suami lu. Untung gue bukan temen suami lu. Gue gak bermutu dong anjir. Enggak beneran, jadi kayak temen-temennya juga gak jelas semua. Temennya gak jelas tuh gimana dia? Datang terus ngomong ya anak-anak tongkrongan doang. Masa anak tongkrongan doang? Masa gak ada sih yang bermutu satu? Apa gitu dia di mana? Gak ada. Orang-orang gereja doang temen-temennya paling yang bener mah. Sisanya gak ada? Gak ada. Wah parah juga. Anak-anak tau gak sih anak-anak band gitu. Kerjaan anak-anak siapa tahu sukses. Ya sejauh ini sih enggak sih. Sejauh ini sih belum. Aduh pusing juga ya kalau kejadiannya kayak gitu ya. Ya begitulah, gue aja bingung nih sekarang. Berarti gini, yang bikin lo baper cuma gara-gara tapi iya sih Taus kan suka jalan-jalan, suka makan. Ya wajar sih. Apa emang gue baper gara-gara gue nikmatin duitnya kali ya? Nah kan kalau kok jadi gue nanya. Ya lu nanya ke orang yang salah. Nanya ke diri lo sendiri. Tapi kalau misalkan lu bilang bapernya karena diajak jalan-jalan, kenalin owner, terus apa? Itu aneh sih. Kenapa jadi karena itu ya? Kan kalau baper itu lebih ke intern, ini kan ekstern. Iya, mungkin karena gue seneng gitu loh, gue seneng dikenalin ke orang-orang gitu loh. Dan dia tuh pernah ngomong gini, depan teman-temannya lagi. Ah, dikenalin nggak? Ini Ani saya. Enggak, dia ini pacar gue nih gitu. Oh gitu. Dia ngomong gitu. Oh, terus yang lain kayak tepuk tangan gitu nggak? Enggak. Oh. Terus dia sambil ngomongin teman-teman di depan teman-temannya. Ntar kalau misal lu lulus kuliah, lu ngomong ke gue ya, gitu. Lu kuliah ekonomi kan? Iya kok. Yaudah ntar lu ngomong ke gue ya, ntar gue jadi lu manajer gituin, gue dijanjin gitu. Waduh. Gue nggak tahu sih beneran apa enggak sih, semoga. Berarti kayak, makanya terus, lu kuliah sekarang. Terus emang dia juga bilang gini, pokoknya lu gue bikin jadi orang deh. Ntar gue bikin. Sekarang saya apa? Iya maksudnya. Setan. Terus dia ntar lu style lu gue benerin nih. Wah style-nya. Iya sampai dia begitu bener-bener. Sekarang emang style-nya belum bener. Terus sebelumnya gue kayak bopong aja, parah bopong. Oh, bocah kampung. Bener-bener kayak maksudnya gue gitu. Kerja tuh pakai, kan dia ngeliat gue berangkat kerja kan, maksudnya kan dia udah standby nih di resto tempat gue kerja. Terus pas dia lihat gue masuk, gue pakai jaketnya jelas, hoodie gitu, datang kayak sobek-sobek. Nggak sobek-sobek, cuman kayak enggak. Anak-anak tongkrongan yang hoodie begitu nggak jelas, tau gak sih? Oh iya tahu yang hoodie-nya kayak ngasal gitu. Sekarang kan kalau ketemu dia kan pakai pakai dress lutut gitu kan, jadi manis gitu loh. Gitu. Groomingnya gitu. Iya, gue diperhatiin juga wah gitu. Oh, lu dikasih ini juga. Oh. Tapi dia bukan cuma modal ngomong doang, duitnya juga dikasih. Ini buat shopping ya gitu. Oh, buat shopping. Oh, enak banget ya shopping. Terus kalau shoppingnya di online, terus kok keranjangku penuh nih gitu. Tapi gue gak pernah minta sih. Gue gak mau. Sebenarnya kayak dia tipikal orang tuh gak pengen diminta, gue liat. Terus pengennya diapain? Dia jadi kayak inisiatif sendiri gitu loh. Oh, emang dia pengen ngasih. Tapi kan inisiatif harus ada kodenya. Enggak juga sih, gue gak pernah kode, dikasih-kasih aja sih. Masa sih? Asli. Terus kalau ketemu gak ngasih raut muka, aduh. Enggak, asli enggak. Enggak sama sekali? Enggak. Kayak bener-bener gue juga nikmatin pergi sama dia, sama teman-temannya juga gue nikmatin, ya udah ngobrol-ngobrol. Oh. Gitu. Tapi gue berharap juga sih sebenarnya. Pantasan lo nggak mau lepas kalau gitu ya wajar lah. Kasian juga suami lo. Untung gue nggak kenal. Kalau gue kenal gue pengen nasihatin suami lo. Mending bener orang. Kata gue sih umur masih muda nih, 26. Masih ada lah 21 yang lain. Lo sedih banget. Gimana yang episode sebelum ini ya? Pusing. Aduh. Oke. Kalau ini mah gak bakal nangis kayaknya. Senang-senang terus. Iya. Oke. Penutup ya. Udah hampir 1 jam. Kira-kira ini kan berarti jalannya udah berapa lama ya Mas Koko ya? 3 bulan ya? 2 bulan? 2 bulan lebih lah. 2 bulan lu udah kolek berapa banyak? Lu ngitung gak ya in average aja berapa? Sebenarnya kan sebelum gue resign, dia kan emang suka datang ke tempat gue kerja. Udah ngasih? Udah tuh. Tapi tips-tips yang gak cuma 150.000 dong? Enggak. Oke. 2 gitu kasihnya. 2 juta. Gue resign tuh. Berarti berapa kali ngasih tuh yang di
Sebelum gue resign gue udah 6 kali ketemu deh kayaknya. Anjing, 6 kali 2 12 juta, bangsat. Babi. Kerja rodi gue sebulan. Terus berarti tips aja lu dari ngolek 12 juta sebenarnya. Oke, berarti setelah lu resign, lu jalanin kan 2 bulan. Berarti kalau 2 bulan, 1 bulan 10 juta berarti udah 20. 20 Ketemunya baru 12. belum lama tapi. Ya nggak apa-apa, tapi kan udah 2 bulan. Ketemunya nggak banyak tapi saya kan PPKM kan. Iya, ini gue coba kalkulate ya. 20 tambah 12 32, karena ketemunya 32 plus nggak banyak ketemu. Nah, nggak banyak ketemunya itu in average lu bisa collect berapa kira-kira? Selama ini sih 2 juta juga, cuman mungkin ketemu 4 kali sama 2 bulan. Berarti 8 32 tambah 8 40 juta bangsa. Oke, 40 juta. Oke, sudah cukup ya. Kayaknya udah dari gue kayaknya udah cukup. Jadi di luar sana coba kalian hitung-hitung aja. Gimana caranya dapet koko yang bisa ngasih 40 juta dalam kurun waktu 2 bulan gitu. Kayak gaji manajernya nggak segitu dah. Oke, sudah. Terima kasih Cika, waktunya. Siapa tahu yang tadi di share berguna kan, buat jadi orang tahu nih, oh ternyata koko itu standarnya segini, koko Jakarta segini, Jakarta Selatan segini, Jakarta Utara segini gitu. Itu Jakarta Utara ya. Nggak boleh nyebut ya. Bagus. Nggak boleh nyebut ya. Bagus. Oke, terima kasih Cika. Sampai ketemu lagi di lain waktu ya. Bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.